Perang Iran melawan Israel saat ini memicu kekhawatiran dunia bahwa dunia akan terseret dan masuk ke dalam perang nuklir. Apakah benar perang nuklir sudah dinubuatkan di Alkitab? Memang ada beberapa ayat yang secara tidak langsung merujuk pada ciri-ciri dampak nuklir. Ada yang berpendapat malapetaka yang terjadi di kitab Wahyu adalah hasil dari perang nuklir. Petrus juga menggambarkan bahwa hari Tuhan akan terjadi sangat dahsyat. 2 Petrus 3:10 berkata, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Gambaran ini mirip seperti dampak dari perang nuklir, atau bisa juga fenomena alam yang jauh lebih dahsyat seperti badai matahari. Selain itu, Nabi Zakaria juga menggambarkan sesuatu yang mirip dengan gambaran senjata nuklir saat akhir zaman. Zakaria 5:2 berkata, berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang, panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Nabi Zakaria menunjukkan gulungan kitab terbang sangat mirip dengan senjata nuklir. Bentuk silinder bisa terbang dan menghancurkan. Ukuran panjangnya juga sangat sesuai dengan rata-rata rudal balistik saat ini. Senjata balistik masa depan yang belum muncul, atau mungkinkah yang dilihat Nabi Zakaria adalah senjata nuklir? Yoel 2:30-31 berkata, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Kitab Yoel pun juga menunjukkan hal-hal yang serupa tentang dampak nuklir setelah ditembakkan. Sama seperti Wahyu 6:14, kondisi terjadinya ledakan dahsyat nuklir, asap dan awan jamur sampai mengubah musim dan juga perubahan iklim drastis. Zakaria 14:12 juga menunjukkan dampak mengerikan setelah nuklir dijatuhkan, efek radiasi nuklir terhadap manusia, kanker atau daging tumbuh, mirip seperti yang terjadi pada kasus nuklir di Chernobyl di Ukraina. Memang benar, Allah sudah menuliskan masa yang disebut kesusahan besar selama 7 tahun di bumi. Dan menurut para ahli, dampak jika terjadi perang nuklir terhadap bumi hanya satu, yaitu kebinasaan. Belum lagi jika kita membaca dengan detail Yeskiel 39, mirip dengan tata cara membuang limbah nuklir. Jadi, apakah benar perang nuklir sudah dinubuatkan Alkitab? Memang banyak sekali petunjuk yang mengarah ke sana, tapi kita perlu sadar dan tahu bahwa semua nubuat yang tertulis di Alkitab baru akan kita ketahui pastinya pada waktu yang sudah ditentukan Tuhan, bukan manusia. Tujuan semua nubuat masa depan ini bukan supaya kita menebak-nebak dan berspekulasi apa yang terjadi di depan. Masih akan ada banyak gejolak politik yang akan mengubah tatanan global sampai terjadi persis seperti yang tertulis di Alkitab. Sampai saat itu tiba, tugas kita yang mengetahui bahwa hari Tuhan semakin hari semakin dekat adalah bertobat, lalu berjaga-jaga dan mempersiapkan pakaian kita untuk menyambut Kristus, bukan mencari tahu waktunya ataupun ketakutan. Karena yang kita tunggu adalah hari penuh bahagia karena bertemu penyelamat kita, yaitu Yesus Kristus.